dana dan dana, wahdana dana, ودانا دانا ودانا ودان هيا عدت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان ودانا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, serta hadirin wal hadirat jamaah safari rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk orang yang selalu meramaikan salat berjamaah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering sekali kita mendengar fadilah ini, fadilah salat berjamaah, fadilah menuntut ilmu dan lain-lain. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini bahwa kenapa kita perlu syukuri? Karena di sana Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mau sekali melakukan seperti apa yang kita kerjain. Siapa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, berada di alam barzakh. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai kata Allah ketika ajal mendatangi mereka itu. Di ayat ini lari kepada yang ditunjuk orang-orang kafir. Apa ucapan mereka? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Puang parewa kak kasih. Ya Allah, kasih kembali kak kasihan. Untuk apa? Kenapa dia meminta untuk dikembalikan? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar supaya bisa melakukan amal saleh,
amal-amal saleh yang pernah saya tinggalkan waktu di dunia. Orang yang meninggal dunia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka menyesal, mereka cemburu melihat kita ini karena kita mampu hadir di salat berjamaah. Oleh karena itu, ulama besar Sesarawi mengatakan, dan sudah sering sekali saya sampaikan, yang perlu diluruskan di kaum muslimin adalah pemahaman mereka tentang rezeki. Agak sedalle. Karena pemikiran orang Islam kalau rezeki itu selalu lari ke harta, uang, harta yang melimpah. Padahal ya sengedalle semua yang bermanfaat bagi kita. Salat berjamaah manfaatnya luar biasa. Dari Duma tadi berniat ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Halide, pakar ekonomi Islam Sulawesi Selatan. Di harian Fajar tadi ada. Dia bilang apa? Di antara yang harus dipahami oleh kita adalah bahwa konsep ekonomi Islam adalah demi kemakmuran manusia. Satu. Setelah kemakmuran itu diperoleh, kemakmuran ini dipakai untuk menyembah kepada Allah. Ini saja yang mau saya bahas. Apa yang disampaikan singkat oleh beliau. Entah kalau beliau yang bahas apakah sama seperti pembahasan saya, pasti tidak. Tapi saya berangkat dari sini. Ekonomi, harta adalah untuk kemakmuran manusia, untuk kesejahteraan manusia. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ada tujuan besar yang bernama makasiwiang. Melolai pakai makasiwiang lauri pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita punya, harta, jabatan, kesehatan, pemikiran, kualitas keilmuan, semuanya itu mau dipakai makasiwiang lauri pung Allah taala. Kalau ada kita punya dari semua ini, harta, jabatan, dan lain-lain, kesehatan, dan lain-lain, kemudian kita pakai beribadah kepada Allah, inilah yang dimaksud atu-atu tamak barakah. Berberkah hidupnya seseorang. Oleh karena itu di antara doa Rasulullah SAW makanya Nabi ta, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku. Sebahagian ulama memahami bahwa tidak bisa umur ditambah-tambah. Kalau sejak lahir dia berumur 60 tahun tidak bisa ditambah. Oleh karena itu kenapa Rasulullah menurut mereka berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Yang dimaksud adalah keberkahan hidup. Mungkin umurnya 40 tahun, tapi 40 tahun dipakai beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari yang pertama bahwa mencari kehidupan dunia, inilah waktu paling banyak kita pakai Bapak Ibu. Mari kita jujur, waktu paling banyak kita pakai dalam hidup ini adalah mencari rezeki. Coba lihat, kita yang kantoran berangkat jam 7 masuk atau jam 7.30, pulang jam 2, ada yang sampai jam 4. Kalau dihitung berapa semuanya itu selama hidup. Saya selalu dan sering mengkalkulasikan waktu-waktu yang selalu kita pakai. Misalnya waktu tidur tak, ini sering saya ungkap ini, tidak pernah kita pikirkan itu. Padahal kalau umur 60 tahun
Kita selalu tidur 7-8 jam. Pada umur 60, total tidur tak selama hidup itu adalah 20 tahun. Coba mikir hitung-hitung pakai kalkulator nanti. 20 tahun kita hidup di dunia, tidur di dunia. Penonton sinetron, kalau rutin 2 jam sehari semalam, 2 jam, berarti seperempatnya dari 8 jam. Kalau tidur 8 jam, total tidur selama 60 tahun, 20 tahun. Maka kalau ada orang nonton sinetron 2 jam sehari semalam rutin, maka pada umur 60 tahun, total nontonnya berapa? 5 tahun. Keluar masuk WC dengan masaknya akan habis waktu sekitar 2 jam. Dalam sehari semalam sekitar 2 jam. Maka waktu habis di dapur masuk keluar WC, memasukkan dan membuangnya habis 2 jam. Pada total 60 tahun umur tak, maka total memasukkan dan mengeluarkan ini 5 tahun juga, sudah 10 tahun dengan nontonnya, sudah 30 tahun habis. Belum diambil umur sebelum balik 15 tahun, tinggal berapa? Habis umur ini. Oleh karena itu Islam sangat berharap kita kembali ke awal bahwa kehidupan yang paling banyak kita pakai Bapak Ibu adalah untuk bekerja. Islam tidak mencela. Ketinggalan itu tasawuf. Sudah kata tasawuf ketinggalan kalau mengatakan nanti ia pina tuju nareko tudang iku masigi masikri. Keberagamaan seseorang, mantapnya agama seseorang tidak selalu dinilai bahwa dia selalu berzikir, beribadah, salat kepada Allah. Tidak selalu begitu. Bisa saja para ahli sufi itu ada di pasar menjual. Bisa saja ahli sufi itu ada di lautan pergi memancing. Bisa saja para sufi itu berada di kebun, di sawah. Sebab Islam itu adalah agama yang menganjurkan kita untuk mencari kehidupan dunia. Mari kita lihat di surah Al-An'am 165. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah lah yang mengangkat derajatnya seseorang di antara kalian melebihi yang lainnya. Allah lah yang menjadikan kalian khalifah, menjadi wakil-wakilnya Allah, dan mengangkat derajatnya satu orang di depan orang lain. Bagaimana maksudnya ini Bapak Ibu? Menurut ayat ini Al-An'am 165 ini bahwa masing-masing orang itu adalah wakilnya puange. Penceramanya, wakilnya Allah menyampaikan agama kepada pendengar. Petani adalah wakilnya Allah dalam mengurusi pertanian. Pejabat adalah wakilnya Allah dalam mengurusi rakyat. Masing-masing kita ini adalah wakilnya puangnya. Tidak boleh ada pekerjaan diremehkan. Tidak ada istilahnya tukang beca itu pekerjaan rendah dan lain-lain. Semua adalah wakil Allah. Petani tidak bisa diremehkan mengatakan lebih rendah derajatmu kamu karena petani. Petani itu lebih tinggi derajatnya dalam hal itu. Marah agama kalau ada orang menyepelekan orang lain dengan pekerjaannya. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu dengan pekerjaannya karena dia adalah wakil Allah. Coba Bapak Ibu, kalau tidak ada orang mau bertani, mau makan apa Ki? Kalau tidak ada penjual di pasar menjualan pakaian, kemana kita mau beli pakaian? Oleh karena itu Allah itu sangat menghargai semua pekerjaan orang, yang penting halal. Oleh karena itulah ada satu hadis yang luar biasa dari Rasulullah. Maka di Nabi SAW, in qamatis sa'atu
kalau tahu mau kiamat besok, wa fiya di ahadikum fasilah, na yakia engkau mau bibi sama kamu besok kiamat. Misalnya besok kiamat, sudah ada informasi, pengumuman besok kiamat, makanya Nabi ta, kalau ada mopin padi yang belum kita tanam dulu, walaupun besok kiamat. Ditanam belum tentu tumbuh belum tentu berbuah belum tentu bisa dimakan, karena tidak pikir orang mau makan besok kiamat. Hanya saja agama mengatakan tanam. Apa artinya nih Bapak Ibu? Urusi itu dunia. Jadi kalau kita selama dalam 24 jam mengurusi dunia sampai 12 jam, tidak sia-sia karena kita itu menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ini yang mau disampaikan. Jadi jangan dianggap bahwa dalam Islam itu ekonomi disepelekan. Tidak Bapak Ibu. Sebab ada sekarang satu penilaian bahwa kalau orang banting tulang pergi bekerja tidak bagus agamanya. Salah itu. Tidak benar itu. Kalau orang pergi banting tulang mencari nafkah, justru dia itu mengamalkan agamanya. Kita yang pergi menjual di pasar ini yang banyak di sini, jangan merasa rendah dengan itu. Jangan mengatakan bahwa pergi ke pasar ailinu misap padek gak guna-gunana. Tidak begitu dalam agama semua. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dalam bahasa lain, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah menjadikan khalifah. Jadi mari kita bidangi bidang tak. Kita yang pejabat, perbaiki kita sebagai pejabat. Kita yang petani, mari perbaiki, kelola itu pertanian dengan baik. Kita yang sebagai pedagang, mari bagaimana kita tingkatkan. Sebab ada begini Bapak Ibu. Inilah sehingga saya sampaikan di sini, saya bahas. Ada sekretaris LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, berkunjung ke Indreka. Apa yang dia katakan? Beliau jalan-jalan ke negara-negara tetangga, ke Singapura, berjalan ke Malaysia, berjalan ke Cina. Di negara-negara tetangga ini bahasa Indonesia diajarkan di sekolah mereka. Ini tidak bisa dianggap sepele Bapak Ibu. Apa sebabnya? Ketika beliau tanya kepada anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, kenapa belajar bahasa Indonesia di sini? Kalau di sekolah tak kan masuk bahasa Inggris. Di sekolah mereka ada satu mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa alasannya? Mereka bercita-cita mau di masa mendatang akan bekerja di Indonesia. Kalau orang-orang pintar nanti datang menyerbu Indonesia, maka kita sebagai tuan rumah akan menjadi tamu di kampung sendiri. Jangan heran nanti di Lancirang ini kalau kita tidak membidangi bidang tak, anak-anak tak tidak disekolahkan dengan baik, tidak disuruh membidangi bidangnya dengan baik, orang Malaysia yang datang ke sini, orang Singapura datang ke sini, orang Australia datang di sini, menguasai ekonomi Islam, umat Islam. Kita disuruh jadikan tukang cuci piring, digaji rendah, kemudian mereka yang tinggi gajinya. Sudah ada bukti Freeport di Irian Jaya. Betapa orang-orang kita kerja rendahan, gaji murahan, yang menguasai keuangannya adalah tidak usah disebut. Bapak Ibu sekalian, mari kita sadar ini. Jadi kuasai bidang tak. Siapa yang menguasai ekonomi di Indonesia? 1%, 90% keuangan di dunia ini dikuasai menurut Amin Rais berpesan kepada kita Bapak Ibu. Saya tidak mengajari ekonomi di sini. Ada sasaran saya di sini mengatakan bahwa mari kita kuasai, cari dunia, cari ekonomi. Sebab ke depan tanpa ini kita kuasai, akan diambil alih oleh mereka-mereka yang tidak seagama dengan kita. Kita akan dikuasai.
Jangan dikira bahwa dalam agama tak tidak memperhatikan itu. Dihargai oleh agama. Khalifah dari mana? Karena kita mewakili Allah mengurusi dunia ini. Ada pahalanya Bapak Ibu. Guru Tawahab Zakaria mengatakan, bisa saja cangkulnya petani di sawah lebih tinggi nilainya daripada sikiri napa sikiri. Subhanallah, tinggal saja duduk-duduk, lebih banyak pahalanya itu yang di sawah. Apa sebabnya? Karena ini dunia ini harus diurusi. Entah bosan barangkali mendengar saya ceramah, selalu saya sampaikan. Ada orang datang menghadap kepada Rasulullah SAW, bengkak-bengkak tangannya, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, kenapa tangan tak? Dia bilang, ya Rasul, saya adalah pekerja keras, pembajak tanah untuk mencari dan menafkahi keluarga. Diambil tangan yang bengkak itu, dicium oleh Rasulullah SAW sebagai satu penghormatan. Jadi jangan pernah mengatakan orang yang kerja keras itu tidak baik agamanya. Satu Pak, ini yang mau saya sampaikan. Satu, sudah lewat masanya Bapak Ibu, di mana orang mengatakan, karena kalau kamu belajar matematika, belajar bahasa Inggris, tidak mau pelajarin itu agamamu. Saya mau sampaikan, sekaligus juga saya mengkritik kepada ceramah yang mengatakan seperti itu. Tidak benar itu. Matematika, fisika, kimia, semuanya ilmunya Allah. Jauh sebelum Eropa, Amerika itu bisa bikin pesawat, mereka dulu itu datang berguru kepada Arab. Mereka berguru kepada ilmuwan-ilmuwan yang mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Ilmu kedokteran yang canggih di Eropa itu sana. Ditemukan pertama oleh Ibnu Sina, Kanunut Tib. Oleh karena itu buku itu, Kanunut Tib itu tidak diakui, menurut BBC London, tidak diakui kedokteran seorang di Eropa kalau belum menamatkan bukunya Kanunut Tibbinya Ibnu Sina, ulama muslim. Matematika, angka dari 1 sampai 10, angkanya orang Islam. Oleh karena itu tidak akan bisa maju Eropa itu seandainya tidak dapatkan nomor yang ditemukan oleh orang Islam. Nah, tinggal ini yang mau saya katakan seperti ini. Kalau mau pekerjaan tak berkualitas, arahkan pekerjaan tak, jangan bekerja sebagai rutinitas. Ipat tujui ipak kigunai jama-jamata sarekwam mengi mancaji pakkasiwiang. Ini yang penting. Ada 2 orang pergi ke pasar, sama-sama menjual, berdampingan lagi tempatnya, sama-sama juga barang jual, tidak sama pahalanya. Satu ini bekerja tidak dapat pahala karena dia larut dalam rutinitas, kebiasaan saja. Yang satunya berpahala duduk setengah hari. Apa sebabnya? Karena dia memang berangkat dari rumah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Saya akan ulangi. Nanti di akhirat akan ada orang menyesal. Teganya palaku, mana pahalaku ya Allah, mana pahalaku ini? Bahasa Al-Quran mengatakan haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan. Apa sebabnya? Dena sioi, tidak diikat pekerjaannya Pak. Jadi bekerja ki 24 jam itu mencari nafkah, ikat baik-baik supaya dena lari, dena lepe. Bagaimana cara mengikatnya? Adalah ini talinya ada dalam jiwa ini, ada di sini, di talinya ini. Maka dari Nabi ta
Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan itu disertai dengan niat dan nilai suatu agama, suatu pekerjaan ditentukan oleh niatnya. Jadi kalau ada orang bekerja tidak ada niatnya, dek nasi sambung, dek nasi sempungi subah puangi, itulah yang dimaksud pekerjaan rutinitas semata. Yang mana dimaksud ini, Pak? Pergi cari uang untuk uang semata, pergi bertani untuk pertanian semata, pergi ke kantor untuk kantor semata. Tidak pernah di hatinya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya pergi bekerja ini melaksanakan perintahmu untuk mencari nafkah. Sepele itu Bapak Ibu, sepele sekali. Untuk bilang ki barangkali mengatakan makku miro pelek. Tapi ini kalau tidak hadir dalam hati akan lari pekerjaan itu tidak berpahala. Dari dulu Rasulullah sudah katakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrah sekarang pindah dari Mekah ke Madinah ikut saya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilallahi wa rasulih, maka ini berpahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, kata Nabi, siapa yang ikut saya hijrah ini untuk mencari keuntungan dunia saja di sini, atau ikut saya karena ada ceweknya ikut ke sini. Rasulullah bilang begitu karena memang Rasulullah tahu ada anak muda satu ikut hijrah karena ceweknya pergi ke sana. Kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahalanya hanya sampai dari apa yang dia cari. Sekarang cari apa ki? Pergi mencari uang setiap hari. Cari apa ki? Pergi ke sawah mencari mengelola pertanian setiap hari. Kalau kita bekerja hanya untuk uang, maka pahalanya adalah uang saja. Kalau kita pergi bertani hanya sebatas untuk mendapatkan padi saja, maka pahalanya sampai di padi saja. Oleh karena itu pekerjaan seorang muslim itu, Pak, jelas sekali. Jangan kasih kabur, Pak. Dengan demikian pekerjaannya sebagai seorang muslim itu tidak ada yang sia-sia. Itulah rahasianya kenapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam megalak dek baca-bacana. Mau masuk WC engkau si baca-bacana, mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, sampai mau berdekatan suami istri ada doanya. Apa itu semua rahasianya? Minimal bismillah. Apa yang diharapkan di situ adalah doa itu melapor kepada Allah. Ya Allah, saya lakukan ini. Bismillah itu, Pak, laporan kepada Allah. Kullu amrin dzibalin walam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Pekerjaan apapun maka dia Nabi yang bermanfaat tapi tidak dimulai nasabah bismillah, maka petuni barakakna. Apa sebabnya? Hatinya tidak melapor kepada Allah. Oleh karena itu tidak bisa ini dilihat dari luar. Bapak Ibu akan melihat pejabat itu pergi main tenis. Sering itu pejabat main tenis karena mengimbangi banyaknya duduk. Pergi main tenis rutin. Jangan ki bilang lagi, nak buang-buang lagi waktunya itu pejabat. Kelihatan tak yang seperti itu. Tapi kalau ini di hatinya kita bisa buka, untuk apa dia main, maka ini nanti tidak bisa kita sia-siakan. Karena bisa jadi niatnya orang di dalam, bismillah dulu. Ya Allah, mau kak pergi olahraga supaya sehat. Saya sehat mau pakai mengabdi kepadamu. Maka 2 jam main tenis, 2 jam malaikat sibuk mencatat. Kayak ada di sinetron apa itu? Sampean muslim, ada tukang catat di situ. Malaikat mencatat begitu.
2 jam main tenis berpahala semua. Apa sebabnya? Karena memang di hatinya main tenis bukan untuk main tenis, pergi main bola bukan untuk main bola, dia main tenis, dia main bola untuk kesehatan, dan dia niatkan bahwa kesehatannya mau dipakai menyembah kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan. Apapun pekerjaan tak, jangan sia-siakan, jangan lepas pahalanya. Mencari harta, memburu jabatan, kemudian apapun bentuknya, semuanya mulia. Saya kembali tidak setuju ada orang mengatakan, ajak nama politik, salah itu politiknya. Siapa bilang? Coba kalau pendapat tak semua mengatakan jangan maju menjadi anggota dewan, jangan menjadi bupati. Kalau semua orang Islam pendapatnya seperti itu, sorok mana nih gak ada maju. Siapa yang mau maju? Orang non muslim yang maju. Kita sudah hanya anggota dewan, beliau presiden. Ini semua yang mau kita benahi di masyarakat ini. Selalu yang salah-salah mengatakan itu politik, salah. Ada asiasi dalam Islam, ada politik dalam Islam. Tapi semuanya kita pakai Bapak Ibu sekalian untuk dipakai menjadi power menegakkan kebaikan. Tujuan kedua, jadi pertama kita hidup adalah untuk menjadi wakil Allah mengurusi bumi. Tidak ada pekerjaan sia-sia Bapak Ibu. Yang penting ingat bahwa kita bekerja bukan untuk pekerjaan, cari uang bukan untuk uang, cari kesehatan bukan untuk sehat, tapi semuanya kita menghadapinya akan lalai juga. Yang kedua, setelah fasilitas itu kita dapat, kita akan pakai menyembah kepada Allah. Jabatan mau dipakai menjadi penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan jadi kita pakai untuk menyembah kepada Allah. Kesehatan akan kita pakai menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki ini adalah kita dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang punya kekuasaan, kekuasaan taklah yang ditunggu oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu. Falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka robalah dengan tanganmu. Ulama mengatakan tangan di sini tanya palepa. Yang dimaksud tangan di sini adalah kekuasaan. Satu kali presiden mengatakan, tutup itu lokalisasi di Surabaya. Insya Allah semua akan tutup. Satu kali presiden mengatakan, semua tempat-tempat hiburan malam tutup semua, akan tertutup. Inilah yang dimaksud dengan merubah kemungkaran dengan power kekuatan. Kalau ini gara-gara ini kita mau menjadi bupati, gara-gara ini kita mau menjadi camat, gara-gara ini kita menjadi presiden, itu sangat mulia. Karena kita akan menggunakan kekuasaan kita untuk kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dilihat juga tanggung jawabnya, tidak mau orang jadi presiden, biar didorong Pak. Oleh karena itu kita ingat dalam sejarah, Abu Hanifah disuruh menjadi hakim, tidak mau. Orang sekarang kalau mau jadi hakim, bukan saya yang bilang Pak, kita tahu sendiri. Abu Hanifah disuruh jadi hakim, tidak mau, sampai dicambuk punggungnya dengan rotan. Ulama besar ini. Apa sebabnya? Karena yang diingat adalah kalau hakim itu dua kakinya di neraka, satu berada di surga, satunya berada di neraka. Besok-besok itu penguasa akan ditanya, kenapa kamu tidak lakukan nahi mungkar di sana? Kenapa di sana masih ada lokalisasi banyak?
Kenapa masih ada tempat perjudian di sana? Kenapa masih ada tempat-tempat hiburan malam tidak kamu tutup? Kamu bisa tidak merubahnya? Ya Allah, saya bisa. Kenapa kamu tidak lakukan? Ini semua akan ditanya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu di rumah, bapak di rumah, utamanya suami, kalau suami masuk ke surga, di stop dulu oleh malaikat. Stop. Tekan ibedemu. Mana istri tak? Bilang tidak ada Allah, dia tersendat, ada di neraka. Bilang kenapa masuk neraka? Tidak sembayangi dulu waktu di dunia. Sudah diajari waktu hidup, dia enggak. Oh, rajin sendiri kayak kamu Mas Sapari, istrimu tidak mau perhatikan, tidak boleh kamu masuk surga, gabung kau sama-sama dulu masuk neraka, karena itu istrimu adalah tanggung jawabmu. Saya seandainya bisa suruh memilih, mau jadi istri apa jadi suami, mau kak jadi istri? Cuma terlanjur jadi suami. Apa sebabnya Bapak Ibu? Perempuan itu hanya 4. Annal mar'ata yaitu makun reina sanabita idza sallat hamsaha nalekku makassinni sampajanna makun raya. Idza sallat khamsaha nalekku makassinni sampajanna wa shamat syahraha makasitoni puasana. Apalagi? Wa hasunat farja, kemudian jaga kehormatan. Kemudian yang terakhir, ata'at zaujaha, di hadis lain mengatakan ata'at ba'laha. Jadi 4 ini perempuan diingat supaya ada oleh-oleh. Bilang lamanya Ustaz Amir itu ceramah, dia tidak tahu apa nak bahas. Bilang saja oleh-olehnya untuk perempuan. Perempuan kalau bagus 4 ini, bagus salatnya, bagus puasanya, jaga kehormatannya, kemudian patuh sama suaminya, udkhilil jannata min ayyi babin sa'at. Masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Yang mengherankan adalah jadi itu kalau perempuan masuk surga, maka dia panggil ateruni, silakan. Tidak ditanya mana suamimu, mana Pak. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Karena dia pemimpin akan ditanya bawahannya ini. Oh, yang paling luar biasa beratnya adalah presiden. Semua dari Sabang sampai Merauke kejadian apa akan ditanya oleh Allah. Itu di sana kenapa kau tidak robai? Itu juga di Makassar kenapa tidak kau robai? Ditanya semua. Suami hanya di keluarga sini. Yang mengherankan adalah pada waktu Rasulullah Mi'raj, begitu turun kumpul sahabat cerita. Pasti ceritanya ibu-ibu sudah tahu. Apa isi ceritanya? Maka dia Nabi saya sudah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bagaimana pemandangannya Rasul? Waktu saya masuk ke neraka melihat orang di sana, yang paling banyak di sana itu adalah perempuan. Apa penyebabnya? Rasulullah ditanya apa sebabnya? Jawabannya Rasulullah hanya satu. Hunna yakfurnal ashir. Perempuan istri-istri itu banyak yang durhaka sama suaminya. Oleh karena itu ada praktek di kita itu tidak benar. Dipesan sama anaknya yang perempuan, sama ibunya, nak, kotama aku masuk ke kamar ku ranjangnya,
tudak ko si bawa ko lakaimu, duluan ki berdiri baru injak kakinya. Iya ku boti sudah Bapak si Karawah, kemudian mau berdiri, bilang dulu itu suamimu nampak injak kakinya. Apa filosofinya itu? Sarekuam mengi tidak nak kuasai ko suamimu. Salah memang. Saya akan bilang, kalau saya punya anak perempuan nanti mau menikah, saya mau bilangi, kasih injak suamimu kakimu nak. Apa sebabnya? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam keluarga bagaimanapun tingginya gajinya istri, tidak boleh dia yang menguasai suami. Entah pembahasan kenapa lari ke sana, semua saya mau bilang, Bapak Ibu sekalian, ada perandaian karena waktu Isya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau istri diajak oleh suami diranjang untuk melakukan itu, kemudian dia menolak tanpa sebab, la'anathul malaikatu hatta tusbih, maka dia akan didoakan jelek, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Oleh karena itu kata Rasulullah, seandainya istri diajak oleh suami untuk melakukan itu di punggung onta, maka dia wajib meladeni suaminya. Sekarang ini tidak pakai onta, kita jalan pakai motor. Kalau diajak oleh suami tak layani itu. Di sini berandai-andaian Bapak Ibu sekalian. Berandai-andai minabittah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin mengatakan, wahai perempuan, patuhi suamimu. Ini ibadah. Ini ibadah Bapak Ibu. Rasulullah sudah memberikan sinyal, paling banyak itu di neraka adalah perempuan karena dia tidak patuh sama suaminya. Oleh karena itu tanggung jawab ini, kita di rumah, laki-laki ini harus menjadi pemimpin. Sayang anak, sayang anak, sayang anak, begitu bahasa orang kalau pergi diklat pelatihan di pasar dan lain-lain, supaya dibelikan oleh-oleh anaknya. Sayang anak yang sebenarnya adalah bagaimana dia tahu tujuan hidup. Apa tujuan hidupnya? Beribadah kepada Allah. Kalau ada di keluarga tidak beribadah, tanggung jawabnya suami. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ini pembahasan menjadi menyempit bahwa tujuan kita beribadah. Oleh karena itu kepada kita suami, kalau ada di keluarga yang belum beribadah dalam arti yang umum atau dalam arti yang khusus, maka kita bertanggung jawab. Setengah mati kalau kita salat sendiri Bapak Ibu. Bagus jilbab tak keluar sebagai ibu, tapi anak tak kita belikan baju yang tidak begitu. Nanti kini bapak akan ditanya, mana anakmu? Mau masuk surga? Kenapa Pak? Saya mau masuk surga ini. Bilang mana istri tak? Duluan masuk. Oke, selesai satu. Mana anak tak? Itu yang perempuan. Bilang tak tahu di mana ada kayaknya sana, di neraka. Kenapa di neraka? Karena berdosa terus hari-hari, karena terlihat terus auratnya. Sudah diajar waktu hidup. Sudah pernahkah kamu larang? Bilang itu kelemahan saya. Oh, sama-sama kau dulu. Sama-sama kau dulu masuk neraka karena gara-gara kamu itu anakmu tidak masuk surga. Saya selalu dinilai keras orang dalam hal ini. Saya bilangi, perempuan itu auratnya adalah seluruh badannya. Ibadah ini Pak, kita bahas. Laki-laki itu lutut sampai betis, dari pusat sampai lutut. Kalau satu hari kelihatan betisnya dilihat orang non muhrim, maka satu hari berdosa. Kalau 1 bulan kelihatan auratnya, 1 bulan berdosa. 1 tahun kelihatan auratnya dilihat orang banyak di pasar, 1 tahun berdosa. Kalau seumur hidup berdosa terbuka,
seumur hidup dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa yang terlibat di sini? Mamanya, bapaknya. Kalau dia tidak pernah ajar, maka dia juga sama-sama diseret nanti masuk dulu neraka. Mohon maaf, masuk dulu neraka gara-gara kamu. Makan anaknya dalam Al-Quran mengatakan, wa atihim adzaban di'faini minan nar. Ya Allah, gara-gara dia saya masuk neraka karena tidak diajar kak dulu. Tidak pernah kak diajak pergi dengar ceramah. Tidak pernah saya diajari agama walaupun saya melanggar dari segi aurat ini. Atim adzaban di'faini, berikan siksa 2 kali lipat bapak dan mamaku itu. Bapak Ibu sekalian, sangat acak ceramahnya ini, lari kemana-mana, tapi waktunya juga habis. Oleh karena itu, apa yang harus saya ulangi? Enak jadi perempuan, karena 4 saja. Perbaiki salat, perbaiki puasa, jaga kehormatannya sebagai perempuan, kemudian patuhi suaminya. Kata Rasulullah, suruh pilih mana pintu itu yang mau dimasuki. Ya. Tapi ada tapinya, beratnya mengikuti dan mematuhi suami. Oleh karena itu, dakwah safari ini mau kita bawa ke rumah. Sebab setengah mati juga selalu pergi safari, keluarga di rumah tidak dibenahi. Bukan tugas kita Bapak Ibu masalah ikut atau tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika bahasa kita sekarang stres karena itu penduduk Mekah tidak banyak yang tidak ikut termasuk keluarganya, ditegur oleh Allah, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Muhammad, kamu itu hanya penyampai. Kalau sudah kamu sampaikan, mau ikut mau tidak terserah. Tugas kita di rumah tangga adalah hanya menyampaikan karena anak, ini pakaian tak salah ini kamu tidak sembahyang ini. Sudah disampaikan selalu, sudah dihukum dan di akhirat nanti ketika anak kita tersendat di sana ada di dalam surga, di neraka, oleh Allah tidak akan kita ditanya karena kita sudah menjalankan tugas. Tugas kita adalah menyampaikan. Dakwah di safari ini mau dibawa ke rumah, mau dibawa ke tetangga. Tujuan hidup kita ada 2 seperti yang sudah kita bahas tadi. Pertama adalah mengurusi bumi, jaga meja mata dengan bagus, penjual perbaiki, petani perbaiki, pejabat perbaiki, guru perbaiki, profesional di bidang masing-masing. Kemudian kita pakai semuanya ini untuk menyembah kepada Allah. Insya Allah inilah yang dimaksud siratal mustaqim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Barangkali bagus ditutup dengan doa. Mudah-mudahan yang pembahasan kita ini ada yang tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.